Lalu seperti apa format debat kedua yang akan mempertemukan para calon wakil presiden? Dan bagaimana mengenai teguran yang disampaikan kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran mengenai aksinya yang terlalu ekspresif dalam debat pertama? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Perludem Fadly Ramdhanil dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Kami juga sudah mengundang pihak KPU dalam dialog ini, namun belum bisa bergabung. Kita sapa dua narasumber kami. Selamat malam, Bung Fadly. Selamat malam, Bung Yusuf Lakaseng. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Bung Fadly dulu ya. Bung Fadly, apa catatan Anda selain tentu saja sorotan diarahkan pada teguran yang disampaikan kepada cawapres paslon nomor urut 2 pasca debat perdana calon presiden? Pertama, kalau berkaitan dengan format dan segmen debat, saya kira apa yang dilaksanakan pada debat pertama kemarin sudah cukup baik ya. Artinya ada ruang yang relatif lebih leluasa kepada masing-masing calon presiden untuk bisa memberikan tanggapan satu dengan yang lain. Selain itu, selain bisa memberikan tanggapan, calon presiden juga punya cukup waktu untuk bisa mengajukan pertanyaan antar sesama calon presiden. Oke, tapi ada yang sampai di sana, Bung Fadly ya. Ada yang mempermasalahkan mengenai mekanisme berdirinya, yang disebutkan tidak ada podium lain sebagainya. Apakah ini sebetulnya masalah yang signifikan menurut Anda? Saya kira secara teknis dan secara tampilan memang akan jauh lebih baik kalau disediakan podium atau disediakan meja ya. Sehingga kepada masing-masing calon presiden, kalau misalnya hendak mencatat, menulis apa yang ditanyakan atau apa yang diberikan tanggapan oleh panelis ataupun oleh calon presiden, itu akan lebih mudah. Kalau kemarin kan itu berdiri ya, tanpa ada podium, tanpa ada meja untuk mereka bisa menulis dan mencatat. Dan bagi orang yang sedang berdebat, apalagi selevel debat calon presiden, itu akan jauh lebih nyaman kalau dia bisa menulis apa yang disampaikan orang terhadap dirinya. Selanjutnya, dan juga bisa menulis pointers-pointers utama apa yang akan dia sampaikan balik. Bung Fadly, selanjutnya mengenai ambience pendukung yang ada di sana. Termasuk kemudian ada aksi yang dianggap terlalu ekspresif dari Gibran Rakabuming Raka. Catatan Anda? Kalau saya tidak setuju adanya pendukung yang terlalu banyak masuk ke arena debat seperti kemarin itu, Mas. Saya kira ini kritik yang konsisten kami sampaikan sejak 2014. Seharusnya debat publik calon presiden maupun debat calon wakil presiden nanti tidak perlu terlalu banyak pendukung masing-masing pasangan calon masuk ke arena debat. Kemarin kan kita bisa lihat tampilannya ya. Saya kira teman-teman di televisi bisa juga merasakan hal yang sama. Ketika calon presiden menyampaikan pandangan, itu pemandangan di belakangnya kan kadang-kadang orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang main handphone, dan orang yang bersorak-sorai. Dan ekspresi misalnya Gibran ini kan juga disinyalir karena ada pendukung yang terus bersorak dan terus bersuara di arena debat. Dan kita juga bisa lihat berkali-kali moderator itu harus mengingatkan para pendukung untuk berhenti bersorak, berhenti berteriak, berhenti meneriakkan yel-yel. Itu tidak hanya mengganggu fokus pasangan calon, tapi juga mengganggu fokus moderator menurut saya. Dan menurut saya tidak ada urgensinya juga pendukung itu masuk terlalu banyak ke arena debat ya. Apalagi ini kan disiarkan secara live. Dan disaksikan oleh jutaan pasang mata. Karena pada prakteknya kan tidak hanya hadirin yang di sana menyaksikan, tapi juga pemirsa dan penonton di rumah juga ingin mendengarkan secara clear dan tentu saja berjalan dengan lancar debatnya. Begini, saya bergeser ke Bung Yusuf Lakaseng. Bung Yusuf, bagaimana kemudian persiapan Prof. Mahfud MD? Ini perlu kami tanyakan, mengingat yang disebutkan oleh Timnas Amin, lawan berat yang dianggap dalam debat cawapres nanti adalah Prof. Mahfud. Ya, karena selama ini kan Prof. Mahfud secara intelektual kapasitasnya memang tidak bisa diragukan soal penguasaan terhadap masalah ya. Dan saya kira ini memang adalah ujian yang paling konkret ya
Karena kita tahu debat itu penting untuk memberikan referensi kepada rakyat, kepada pemilih soal kemampuan capres dan calon wakil presiden. Kan mereka adalah pemimpin negara kalau nanti ketika terpilih, mereka harus meyakinkan parlemen ketika membuat kebijakan kan dengan gagasan, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat dan argumentasi yang meyakinkan, termasuk apa yang harus mereka sampaikan kepada rakyat ketika ada hal-hal yang memang butuh dukungan rakyat yang signifikan. Jadi penting sekali memang debat ini untuk menguji kemampuan mereka. Format yang dibikin oleh KPU sebenarnya cukup memberi kejutan terhadap kita semua, karena ternyata setelah sebelumnya kita sempat ragu karena ada isu debat cawapres yang sempat akan dihilangkan, kita meragukan bahwa debat yang dibikin oleh KPU itu akan menjadi debat yang seru. Ternyata keraguan itu terbantahkan ya. Saya mengapresiasi KPU membuat debat yang lebih seru, lebih dinamis, lebih hidup ya. Kemudian tidak monoton. Jadi menjadi sesuatu yang menarik. Saya kira setelah itu kan akan terlihat di media sosial, di manapun, di warung kopi, itu menjadi pembicaraan publik. Jadi itu artinya bahwa debat itu menghidupkan kualitas kita menjadi lebih menarik, saya kira. Untuk Prof. Mahfud sendiri, seberapa serius debat ini dipersiapkan untuk memastikan bahwa ada suntikan elektoral yang nanti bisa didapatkan? Ya, kalau kita lihat tema kedua kali ini kan penting banget nih. Ini soal ekonomi ya, soal pajak, soal investasi, soal APBN, APBD, soal perkotaan. Saya kira ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Tentu Prof. Mahfud sebagai seorang yang intelektualnya tidak bisa diragukan lagi akan mempersiapkan diri. Memang ini di luar dari fokus Pak Mahfud selama ini, karena kalau dilihat Pak Mahfud ini seorang guru besar bidang tata negara, menduduki kementerian, juga pengalamannya hukum ya, pemerintahan, dan tidak dalam bidang ekonomi. Tapi sekali lagi memang pemimpin nasional itu, presiden wakil presiden, dituntut ya kemampuannya untuk secara komprehensif memahami soal-soal bangsa ya, baik pemerintahan maupun ekonomi. Saya kira Pak Mahfud akan menyiapkan diri dan kita tidak perlu ragu lagi, akan ada kejutan-kejutan saya kira akan ditunjukkan oleh Pak Mahfud dalam debat nanti di tanggal 22 Desember itu, Abraham. Saya kembali ke Bung Fadli. Wawasan kebangsaan yang dimaksud memang nampaknya dianggap perlu apabila bisa dicerna, sebelum dicerna tentu saja disampaikan oleh calon wakil presiden dengan baik. Bicara mengenai penyampaian, kan kita tahu belakangan untuk Gibran sendiri mengatakan dia hanya akan menghadiri undangan resmi debat KPU. Dan inilah mungkin momentum gimana publik akan menantikan apa gagasan yang akan disampaikan. Bagaimana kemudian Perludem melihat kesempatan ini akan dioptimalkan oleh Pak Gibran? Menurut saya aneh juga kalau calon wakil presiden kemudian membatasi diri untuk diajak berdiskursus terkait dengan agenda, program, ide, dan gagasannya sebagai calon pemimpin negara. Bahwa debat publik yang difasilitasi oleh KPU ini tentu ya salah satu metode kampanye yang kemudian dioperasionalisasi oleh KPU. Tapi kan debat ini cuma 5 kali, Mas. Dan tentu waktunya juga sangat terbatas, 120 menit. Sedangkan masalah bangsa ini banyak, masalah negara ini banyak. Dan penting pula kalau disebutkan bahwa itu adalah karakter orisinilnya, memang irit bicara, ya tidak bisa kemudian publik dipaksa mengikuti karakter original dari pasangan calon presiden. Publik dan pemilih tidak bisa jadi komoditas saja. Ide politik itu kan harus disampaikan. Disitulah kemudian letak literasi politik itu berjalan. Komunikasi dua arah antara si kontestan pemilu yang punya ide dan punya gagasan, dan kemudian dia juga punya kemampuan mendengar apa yang diinginkan oleh pemilih. Di sana komunikasi politik itu berjalan. Kalau kemudian calon wakil presiden atau calon presiden memaksa, wah ini karakter saya, pemilih yang harus paham. Saya kira itu konsepsi yang tidak pas kalau kita kaitkan dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu, tujuan dari kampanye, tujuan dari literasi politik itu sendiri. Menurut Anda
durasi 120 menit, apakah dirasa cukup nanti untuk ketiga cawapres ini untuk menyampaikan ide dan gagasannya, adu argumentasi sehingga publik bisa dengan cermat menentukan pilihannya? Untuk pokok-pokok gagasan dan ide mereka terkait dengan tema perdebatan saya kira cukup. Tapi kalau kemudian mau dielaborasi lebih jauh terkait dengan masalah-masalah aktual atau masalah-masalah konkret dari tema perdebatan, jelas tidak cukup, Mas. Pasti masalahnya jauh lebih luas, lebih kompleks. Nah, oleh sebab itulah kemudian calon presiden dan calon wakil presiden ini penting untuk tidak hanya menyampaikan gagasan dan idenya di dalam forum debat resmi ini saja. Ini kan cuma 120 menit dan waktunya terbatas gitu. Jadi kalau untuk menyampaikan pokok-pokok dan kemudian menjelaskan apa yang akan dilakukan dari dari ide kampanye di visi misi, saya kira lebih dari cukup. Oke, saya kembali ke Bung Lakaseng. Kalau kita lihat beragam polling yang dikeluarkan, ini kan sebelum digelarnya debat Capres-Cawapres. Tapi setelahnya apakah kemudian Anda melihat sentimen percakapan di sosial media, percakapan di warung kopi yang Anda sebutkan tadi juga akan menjadi hal yang mempengaruhi keterpilihan dari Capres-Cawapres? Saya kira debat ini sangat mempengaruhi ya. Ada orang beranggapan bahwa nggak berpengaruh, menurut saya justru berbeda. Apalagi kita berada di situasi di mana arus informasi itu deras sekali. Ada media sosial sekarang selain media mainstream ya. Banyak memang orang juga tidak nonton, banyak juga yang nonton. Tapi yang tidak nonton itu kemudian disajikan potongan-potongan debat yang itu tentunya akan dilihat menarik. Dan itu akan berpengaruh terhadap referensi publik untuk memilih siapa kemudian pasangan yang akan mereka pilih. Apalagi memang kalau kita lihat data ya, masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya. Nah, debat ini sangat krusial ya. Jadi betul-betul saya kira debat ini jangan dianggap enteng. Ini adalah satu media bagi rakyat untuk melihat kemampuan pemimpinnya dan menjadi referensi utama bagi dia untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dambakan di pemerintahan selanjutnya. Sepakat untuk karena pada prinsipnya menerima informasi seluas-luasnya sebelum menentukan pilihan adalah hak publik juga sebelum mereka nanti akan menentukan pilihan di tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih sekali lagi ya atas kehadiran Anda, Bung Yusuf Lakaseng, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bung Fadli dari Perludem.